Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di It's Me Ningrum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, ini untuk kondisi rumah aku sebelum direnovasi ya. Untuk bagian terasnya memang keadaannya itu miring dan lebih tinggi dari jalanan, sehingga membuat rumah aku tuh lebih tinggi dari jalanan. Jadi langsung aja kita eksekusi di hari pertama. Hari pertama ini semuanya dikeruk kecuali si depan yang untuk teras di depan rumah aku tuh nggak dikeruk. Nah, yang ini tuh nggak dikeruk. Sementara yang di carportnya itu kita keruk biar supaya rata sama jalanan. Karena ini bahaya banget sih, anak aku tuh udah beberapa kali jatuh terpeleset di carport ini karena kondisinya si carport ini tuh mereng sekitar 45 derajat. Jadi aku maunya itu agak papas dikit, walaupun sedikit miring, tapi dia nggak terlalu miring. Oke, ini udah selesai. Nah, kalian bisa lihat ya, untuk sisa kerukannya aku taruh untuk di bagian teras depan rumah aku. Sementara carportnya ini masih kelihatan miring, enggak yang sama banget sama jalanan, karena dikhawatirkan pada saat nanti pembangunan jalan, rumahku atau carportku ini lebih rendah daripada jalanan. Jadi kita tetap inisiatif lebih tinggi si carport ini daripada jalanan. Lanjut di hari kedua. Nah, di hari kedua ini memang untuk model teras yang bakalan kita buat itu udah hampir kelihatan ya. Nah, di bagian sebelah kiri sebelah carportnya itu ada tangganya karena kita mau bikin terasnya lumayan tinggi. Nah, oke, di hari kedua ini kita mau cari untuk batu rosternya. Batu roster itu tuh beda-beda ya harganya di setiap kota. Jadi kalau untuk harga di Kota Bangka ini pasarannya yang warna semen begini itu harganya sekarang udah 20 ribuan. Sementara yang udah berwarna putih atau semen putih kayak yang ini itu harganya 25 ribuan. Cukup mahal sih menurut aku. Tapi disinilah tempat roster yang paling murah di area Kota Bangka sendiri, karena ini adalah grosir. Oke, karena kita milihnya pun juga enggak lama-lama karena ini sebagai manis aja. Lanjut di hari ketiga. Nah, untuk di hari ketiga ini untuk pemasangan pondasinya itu kita udah selesai ya. Lanjut di hari ketiga. Nah, ini kita udah selesai untuk ngecor. Jadi walaupun teras aku ini tinggi, tetap si terasnya itu dicor. Kalian bisa lihat di hari kedua itu ada coran yang melintang di sepanjang dinding teras itu ada ya. Nah, ini aku lagi ngecek untuk material yang udah kita pesan. Ini baja ringan dan besi-besi yang datang untuk atap. Lanjut untuk pemasangan roster yang tadinya kita pesan, ini pemasangannya seperti ini. Kita pasang sesuai standarnya aja, nggak dimotif-motif ya, dijajarin aja. Terus pun kita juga nggak pakai yang banyak-banyak, kalian bisa lihat. Nah, itu kita pakai hanya 16 buah aja, jadi dia 4x4 ya. Nah, untuk dindingnya sendiri alhamdulillah ini kita udah naik dinding ya. Jadi di kanan kiri itu kita udah naik dinding. Nah, sementara pak tukangnya itu udah sebahu dia, tapi untuk bagian teras sebelah kanan ini itu masih selutut. Jadi memang teras ini kita modif tinggi, dan aku juga sama suami bikin teras ini enggak yang ketutup semua, hanya setengah ketutup. Lanjut di hari kelima. Jadi di sini tukang aku itu mau hancuri untuk keramik bawaan dari developer untuk teras ini. Itu aku mau hancuri karena aku mau ganti keramik si depan ini. Nah, udah selesai itu, tinggal sisa yang pas banget perbatasan pintu. Nah, ini dia penampakannya, dan itu tuh sudah dipasang tiang untuk cor-coran tiang, pondasi tiang sih sebenarnya untuk atap rumah. Nah, nanti kalian bisa lihat bagaimana sih jadinya ini. Oke, lanjut di hari ke-6. Ini sudah dalam pemasangan cor-coran bagian tiang yang melintang kayak gapura gitu. Sengaja karena kita juga mau bikin yang sedikit berbeda. Tapi memang untuk di sini itu budget lumayan ya, karena untuk cor-coran sendiri itu menggunakan budget di bahan materialnya itu lumayan cukup. Dan untuk di hari ke-6 ini bagian dalam itu udah selesai.
selesai untuk proses plasteran. Oke, ini sorenya. Setelah selesai kita lihat si tukangnya bekerja, kita datang ke grosir Batu Alam karena kita mau beli untuk batu sikat. Nah, untuk garasi aku pakainya si batu sikat ini. Terus kita beberapa juga beli batu alam untuk tiang pondasinya. Seperti ini. Untuk harga batu sikatnya sendiri itu dijual per goni. Dia ada yang warna-warni, nanti aku kasih tunjuk ke kalian ya. Nah, ini untuk batu alamnya itu banyak motif dan model, tapi kita pilih si batu yang ini. Nah, ini sebenarnya sih dia jual per meter ya. Per meternya itu harganya di sini itu sekitar 180-an, tapi kita ambil nggak sampai 1 meter karena cuma untuk tiang doang. Lanjut di hari ke-8. Nah, ini di hari ke-8 aku sengaja rekam bagian tapak depan, itu udah mulai nampak rangkanya ya yang dipasang untuk rangka atap. Dan lanjut ini di hari ke-9. Nah, si rangka ini sih pemasangannya itu bertahap ya. Jadi karena pondasi yang melintang itu baru juga dipondasi pada saat hari ke-8, jadi di hari ke-9-nya sengaja biar supaya dia bisa ditanam di dalam pondasi yang melintang itu. Jadi pengerjaan untuk hari ke-9 ini lumayan cukup banyak. Jadi si tukangnya ini dia yang plaster bagian depan dan masang untuk rangka si baja ringannya. BTW ini aku videoi dari depan rumah, yang rumah aku tuh lumayan cukup tinggi dari jalanan. Kalau aku ukur dari jalanan itu sekitar sepinggang itu baru rumahku, karena memang relief tanah di Bangka ini itu lumayan cukup bervariasi. Dia bisa naik turun, bisa turun, tapi jangan khawatir ya, karena di sini kita aman dari banjir. Dan sebenarnya ini aku bikin hari per harinya untuk si tukang aku ini kerja, tapi dia kan ada liburnya ya. Jadi 1 minggu itu ada libur sehari, 2 hari atau 3 hari. Jadi aku ngitungnya ya jam dia masuk aja, hari dia masuk. Jadi sesuai pengerjaannya, sesuai dengan harinya. Karena beberapa pekerjaan kayak pengecoran di dasar lantai itu memakan waktu 3 hari sampai menunggu dia benar-benar kering. Lalu di atas tiang ini maksud aku tuh di atas dinding ini itu pun juga dicor dia biar supaya kita tuh aman. Nah, itu dia nunggunya selama 3 hari juga. Jadi pengerjaan ya udah 3 minggu sih menurut aku, tapi nggak apa-apa karena pun juga kita bayar si tukangnya ini borongan, jadi aman. Oke, untuk di sini itu aku ngasih tunjuk untuk jalan masuknya itu melalui tangga di depan sana untuk ke sini. Tapi ini untuk depan aku ini belum terlalu padat tanahnya, tapi nggak apa-apa, nanti bisa kita timbun lagi. Lanjut di hari ke-10 ini kita mau pasang si rangkanya, sekalian juga tukangnya untuk melaster bagian depan, karena di bagian depan ini, bagian depan temboknya bakalan kita buat motif, tapi motifnya yang sederhana aja, nggak yang gimana-gimana. Ini view di sore hari, dan cantik banget sih viewnya di sore hari ini, karena memang rumah aku tuh menghadap matahari terbenam. Kita dapatnya di lokasi yang seperti ini. Jadi untuk sore hari itu kalau nggak pakai kanopi itu lumayan cukup panas ya, bagian kamar depan terus pintu masuk depan. Nah, sekalian nih aku mau kasih tunjuk sama kalian untuk suasana di perumahan aku ini. Untuk jalan sendiri, ini jalannya belum diperbaiki sama sekali, masih real tanah bawaan daerah sini karena beberapa rumah itu belum selesai dibangun. Nah, rencana developernya pada saat rumah ini selesai semua dibangun, maka jalanan ini bakalan dibangun juga dengan paving block. Jadi kalau misalnya ada yang bilang sayanglah tanahnya dikeruk atau sayanglah dibikin rata sama jalanan bagian karpotnya, aku mau jawab ini nggak masalah ya guys, karena kita perumahan dan ini tuh nggak mungkin setahun sekali itu bakalan di aspal, karena kita itu pakainya paving block.
Oke, lanjut di hari ke-11. Nah, untuk bagian dinding bagian dalam untuk terasnya itu udah diplaster ya. Nah, untuk rangkanya sendiri ini karena kemarin pengerjaannya sudah melewati kesorean, jadi itu ditunda untuk pengerjaan di hari ini. Jadi aku ngerekamnya ini di hari 11 ini itu pada saat di pagi hari. Oke, udah kelihatan kan konsepnya gimana? Tapi sih ini sebenarnya terlalu makan banyak biaya sih menurut aku. Padahal kita itu awalnya mau bikin yang biasa-biasa aja, tapi entah kenapa bikinnya yang kayak gini. Tapi nggak apa-apa, kita syukuri aja. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan membawa berkah untuk yang tinggal di rumah ini. Amin. Oke, ini suami aku udah standby nunggu karena kita mau lihat plafon sekalian kita mau pesan. Nah, alhamdulillahnya itu untuk perumahan aku ini belum semuanya ditempati, padahal semuanya udah akad. Jadi aku bisa numpang untuk sementara taruh material di rumah depan rumahnya aku. Oke, ini kita udah sampai di grosirnya plafon dan di sini itu banyak banget ya plafon PVC dan rata-rata jualnya yang PVC karena lagi hype banget si PVC ini dan berbagai motifnya di sini lumayan lengkap. Ini sebenarnya cantik banget sih, tapi aku maunya dia yang putih tanpa ada kuning-kuningnya biar supaya kelihatan lebih cerah. Nah, kayak gini. Tapi awalnya sih kita milih yang seperti ini, tapi karena aku berubah pikiran ada yang lumayan lebih cantik, jadi aku berubah pikiran. Oh iya, untuk harga plafon PVC ini itu di sini tuh harganya per meternya 43.000 aja. Tapi untuk satu lembar si plafon ini itu panjangnya itu 4 meter, jadi 42.000 dikali 4 meter sekitar segitu. Oke, lanjut. Ini di hari ke-12 untuk plafon yang kita pesan itu ini udah dateng, alhamdulillah ya, sesuai dengan pesanan. Nah, ini aku juga lagi ngecek untuk pengerjaan si kanopinya aku. Tukangnya ngelanjuti untuk masang bagian rangka lalu masang untuk sengnya. Oke, di sini tuh aku ngambil sengaja dari rumah tetangganya aku. Nah, kebetulan di antara rumah tetanggaku dan rumahku ini lagi dalam proses pembangunan juga satu unit lagi. Tapi nggak apa-apa, ini aku sengaja ngerekami biar aku kasih tunjuk kalian gimana proses. Lanjut di hari ke-13, alhamdulillah ini atapnya udah kepasang semua. Dan alhamdulillahnya itu di hari ke-12 kemarin pada saat pemasangan atap ini itu sorenya hujan dan malamnya hujan. Kita juga ngecek juga apakah ada yang bocor atau gimana biar supaya kita pun pada saat masang plafonnya itu aman. Oke, untuk bagian teras ini udah lumayan perlahan-lahan ditimbun ya. Ini kita timbun pakai pasir, padahal di bawahnya itu kita pakai bekas galian dari karpotnya. Alhamdulillah, jadi aku menghemat untuk timbunan terasnya. Nah, kalian bisa lihat kalau di sini itu tiangnya aku nggak pakai besi karena tiangnya itu aku langsung pakai tiang cor. Jadi di sini untuk kekuatannya ini lumayan cukup kuat. Dan untuk dindingnya sendiri, kalau aku ambil posisi kameranya itu berdiri, ini dindingnya itu sedada aku dan otomatis untuk bisa kelihatan dari tetangga-tetangga aku kanan kiri. Tapi kalau untuk bagian depan ini dinding aku lumayan cukup tinggi gitu karena memang perbedaan tanah kita itu lumayan. Oke, ini untuk di sore harinya karena kita mau pasang batu sikat di bagian karpot ini. Jadi terlebih dahulu di bagian karpot ini itu di beton dulu karena biar supaya si batu sikat tadi itu dia tertanam kuat. Jadi kalau dipijak pakai kendaraan baik mobil maupun motor itu kuat ya. Nah, ini udah malam hari karena untuk proses pengecorannya itu belum selesai, jadi tukangnya itu lembur di hari ini. Alhamdulillah sebelum Isya semuanya udah selesai. Lanjut di hari ke-14. Nah, ini dia untuk hari terakhir di video ini.
Nah, untuk cor-corannya sendiri itu lumayan cukup kering walaupun dia belum cukup kering ya, karena selesai pengecorannya itu pada saat malam hari. Oke, sekian dulu video aku untuk pengerjaan teras di 15 hari pertama. Udah sejauh apa sih progres pengerjaan di 15 hari itu, kalian bisa saksikan sendiri. Alhamdulillah, semoga semuanya berjalan dengan lancar sampai progres teras ini itu selesai. Nanti di bagian akhir video di part keduanya aku bakal cantumi habis berapa dan total kena biayanya berapa. Jadi kalian tunggu aja video-video aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Jangan lupa bersyukur dan stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.